Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Nurul Izzah. Nah, aku kembali lagi kali ini dengan video tentang beasiswa DAAD karena sebelumnya banyak banget nih yang DM ke aku nanyain gimana sih regulasinya kalau DAAD itu bawa keluarga. Nah, alhamdulillah sekarang di sebelah aku ada Mbak Ika. Ya, Mbak Ika ini adalah senior aku di kampus, kayak gitu. Senior udah jemput. Iya, jadi Mbak Ika waktu kuliah S2 di sini di Jerman itu bawa keluarga. Nah, pas banget kan narasumbernya, jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Halo. Ya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Bisa? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya boleh kenalan dulu Mbak ke Boleh. teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ika. Aku asli dari Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan sudah di Jerman dari tahun 2013. Luar biasa lama ya Mbak. Oh, Mbak jurusan apa nih kuliahnya? Tadi sih udah dibilang ya senior aku. Iya, jadi kebetulan saya senior ya, aduh. Senior kayak udah tua banget. Jurusannya sama dengan Iza, yaitu Vocational Education and Personal Capacity Building. Panjang ya, Bo? Panjang banget. Bahasa Jermannya Berufspädagogik und Personalentwicklung. Gitu. Angkatan 2013 di TU Dresden. Oke, berarti emang dari 2013 tuh udah langsung sampai Dresden ya Mbak? Waktu tuh kursus bahasanya di Dresden juga Mbak? Jadi dulu kursus bahasa, ketika aku mendapatkan beasiswa itu, kursus bahasanya online dulu di Jakarta, online dari Jerman. Itu selama kurang lebih 5 bulan, dari Desember 2012 ya sampai dengan Mei 2013. Kemudian bulan Juni saya bertolak ke Jerman, ke sini ke Dresden, dan lanjut dengan kursus bahasa di Goethe-Institut di Dresden sampai dengan bulan September. Jadi sampai ikut DSH. Oke, berarti gitu. Jadi ujian masuk universitasnya. Oke, berarti kursus bahasanya 4 bulan di Dresden. Iya. Karena waktu itu kalau angkatan aku kita nggak dapat di Goethe-Institut, kan Goethe-Institut bagus banget ya, sayang banget jadi kita dapetnya di CDC, dan ya karena corona aku cuma bisanya online kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya angkatan tahun 2022 ini udah pada bisa kursus offline semua, udah pada datang ke Jerman kayak gitu. Iya. Nah, gitu. Karena pandemi ya. Karena pandemi jadi emang kayak angkatan 2020 sama 2021 tuh di skip gitu. Cuman emang dasar kami itu angkatan yang pertama COVID banget, jadi kami nggak dapat sama sekali, nggak dapat kompensasi uang segala macam. Tapi angkatan 2021 tuh dapat uang saku 250 walaupun masih di negara asal. Gitu. Oke Mbak, aku mau nanya soal waktu itu kan Mbak kuliahnya mulainya 2013 ya. Itu apakah langsung bawa keluarga ke Jerman? Karena info tentang untuk bawa keluarga ini di website DAAD tuh nggak terlalu banyak. Jadi emang baru dapat infonya pas kita dinyatakan lulus, baru deh tuh ada informasinya. Betul. Nah, terus yang bawa keluarga ini setauku kan emang cuman bisa 6 bulan setelahnya ya. Iya, itu betul. Benar, Iya, betul. Jadi dulu awalnya kenapa memutuskan untuk membawa serta keluarga ke sini itu ketika memang sudah mendapatkan surat pernyataan kalau saya diterima gitu ya, diterima beasiswa DAAD. Kemudian kan mendapatkan itu tuh buku panduan ya kan. Kemudian di buku panduan itu pas saya baca, oh ternyata bisa nih bawa keluarga, bawa spouse atau dan bawa anak gitu. Which is menurut saya ya, menurut hemat saya pada waktu itu kok kayaknya enak sekali gitu ya. Maksudnya kita bisa kuliah di luar negeri ya, di Jerman, terus kemudian bisa membawa keluarga. Yang mana pada waktu itu saya ibu, 1 orang anak saya tuh pada waktu saya keterima beasiswa tuh masih kecil banget, jadi masih usia 1,5 tahun gitu. Dan ketika saya berangkat, anak saya tuh masih 2 tahun 3 bulan dan masih menyusui. Saya masih menyusui anak saya pada waktu itu. Gitu. Dan prosesnya sebenarnya udah disebutin sih di buku panduan itu bahwa kita memang boleh membawa spouse dan membawa anak, istilahnya membawa keluarga, tapi ada beberapa syaratnya. Syaratnya yaitu kita harus minimal punya resident permit ya, 6 bulan kita udah stay di Jerman gitu. Terus kemudian ya syarat administratif yang lainnya lah gitu, kayak misalkan surat nikah, kemudian akte anak gitu. Jadi syarat administratif aja. Dan
yang penting itu adalah kita sudah mempunyai wonung di sini, punya tempat tinggal untuk keluarga kita nantinya bisa tinggal sama kita di sini gitu. Itu yang penting juga. Oke, iya, karena yang aku baca juga kalau misalnya masih kursus bahasa aja itu masih belum boleh ya. Nggak bisa. belum dijamin. Karena belum istilahnya kita belum bisa mengajukan surat sakti ya. Surat sakti ke DAAD gitu. Belum settle di sini. Nah, berarti ya waktu dapat letter of award dari DAAD itu masih berupa kontrak untuk Mbak aja, belum sama iya, keluarga. Betul. Nah, berarti pas pengajuan untuk bawa anak sama spouse itu gimana Mbak? Kita pengajuan dulu di portal DAAD atau emang dari awal udah bilang kalau kita mau bawa keluarga gitu? Pada waktu ini ada cerita lucunya. Jadi pada waktu saya wawancara DAAD ya, wawancara untuk penerimaan beasiswa DAAD, pada waktu itu ada background suara anak saya. Jadi saya pada waktu itu wawancara itu lagi di kamar gitu kan, kemudian anak saya itu saya posisikan nonton TV gitu ya, di ruang tengah nonton TV, dan ketika wawancara biar tidak mengganggu saya gitu ternyata ketika menit-menit terakhir wawancara itu anak saya kayaknya ibu di mana gitu ya, dia mencari ibunya, kemudian gedor-gedor kamar dan terjadilah ditanya sama si Frau Kluber pada waktu itu ya, wawancara siapa itu. Akhirnya saya cerita bahwa itu anak saya. Itu anak saya. Terus kemudian ya ada obrolan sedikit tentang keluarga, tentang beliau juga menanyakan suami saya kerja di mana, seperti itu. Dan ketika ditanya punya pertanyaan apa, saya langsung langsung garcep. Kalau saya keterima beasiswa ini, ya kan, boleh nggak saya bawa keluarga? Kemudian jawaban yang didapat adalah iya boleh, gitu. Dan dia menjelaskan kalau kamu bawa keluarga ke sini, anak kamu bisa sekolah di sini, suami kamu bisa dampingin kamu di sini, membantu kamu untuk proses kuliah itu, untuk ya itulah hidup bersama di sini, intinya seperti itu. Jadi berarti letter of award-nya masih yang sendiri, terus taunya kan pas wawancara Frau Kluber ya, maksudnya pihak DAAD dan kampus. Berarti pas begitu diterima, pengajuan untuk bawa keluarganya ini pas sudah sampai Jerman atau gimana Mbak? Pas sudah sampai Jerman. Pas sudah selesai kursus itu kah? Atau? Pas sudah selesai kursus dan sudah keterima di universitas, maksudnya udah lolos DSH ya. Udah lolos DSH, terus kemudian kalau di sini kan semester baru biasanya mahasiswa baru tuh mencari tempat tinggal ya kan. Nah, ketika kursus di sini saya tuh tinggalnya di tempat tinggal yang disediakan sama DAAD yang deket sama Goethe Institute gitu. Terus kemudian mulai Oktober itu kita udah harus nyari tempat tinggal sendiri, yaitu kalau mahasiswa kan berarti nyarinya ke asrama mahasiswa. Kalau di sini namanya Studentenwerk. Nah, kemudian lucunya kita itu yang dapat beasiswa itu udah ada 8 orang. Dan hampir semuanya itu sudah berkeluarga. Ya ada 4 atau saya lupa, ada 3 atau 4 orang yang masih single gitu ya, tapi yang lainnya itu sudah berkeluarga, tapi mereka meninggalkan keluarga mereka di negara masing-masing gitu. Jadi ketika saya ngelamar untuk mengajukan untuk bisa tinggal di asrama mahasiswa, teman-teman saya itu udah dapat semuanya gitu. Saya yang belum dapat karena saya mengajukan langsung untuk untuk satu keluarga. Jadi pada waktu itu solusinya adalah saya ngajukan dulu yang untuk saya sendiri sampai dengan akhir tahun 2013 ya. Jadi Oktober sampai dengan Desember saya mengajukan sendiri. Kemudian baru Januari saya mengajukan untuk rumah bukan asrama mahasiswa yang untuk keluarga gitu. Karena opportunity-nya, kesempatannya itu biasanya kalau di awal semester itu susah banget kan untuk daftar di Studentenwerk gitu kan gitu. Jadi dari Oktober sampai dengan Desember saya sendiri, kemudian Januari itu baru ngajukan. Tapi ngajukannya sudah dari Oktober gitu. Dari Oktober gitu. Nah, berarti untuk yang wonungnya Mbak bukan di Studentenwerk tapi di Studentenwerk. Tapi yang bisa buat keluarga ya? Bisa untuk keluarga, betul. Itu daerah mana Mbak Studentenwerk? Geroxstrasse. Dekat Uniklinikum. Oh iya. Jadi
ada di sini Studentenweg yang memang khusus untuk keluarga gitu. Jadi ada yang dua Zimmer ya, zwei Zimmer Wohnung. Nah itu biasanya untuk keluarga. Karena kan untuk mengurus visa keluarga nantinya dan di Wohnung itu harus kalau nggak salah tahun 2013 itu masih 12 meter persegi untuk satu jiwa. Artinya kalau saya mau membawa suami dan anak, satu orang anak, berarti kan ada 12 meter persegi dikalikan 2 plus saya juga, berarti kan dikalikan 3. Jadi minimal harus punya Wohnung yang 36, minimal 36 meter persegi gitu. Dan ngajukan istilahnya untuk bisa membawa keluarga ke Jerman juga kita harus nulis surat ke DAAD gitu, bahwa saya mau mengajak keluarga saya ke sini gitu. Nanti dari DAAD diurusin semuanya, nanti dapat 2 surat, satu surat surat sakti surat sakti yang nantinya dipakai oleh suami saya untuk ngajuin visa di kedutaan besar. Yang kedua itu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Gitu. Ibarat kata letter of award atau surat sakti ini untuk khusus untuk keluarga. Betul. Berarti diajukannya atau dapat suratnya ini via portal DAAD atau via email waktu itu, Mbak? Kebetulan tahun saya itu ya portal DAAD masih belum begitu berfungsi dengan baik. Jadi saya langsung ke Ansprechpartnernya. Jadi yang khusus ngurusin kita ya anak-anak DAAD. Jadi setiap stipendiaten, setiap yang menerima beasiswa kan punya kontak personnya di DAAD. Nah itu saya hubungin beliau. Terus saya bilang saya mau mengajak suami dan anak saya untuk ke sini gitu, untuk membantu saya gitu. Dan nggak lama sih dapat suratnya itu. Jadi sekitar nggak nyampe 1 bulan juga, 2 minggu lah dapat itu. Tapi suratnya itu surat aslinya itu harus dikirimkan ke Indonesia. Gitu, untuk nantinya dipakai suami saya untuk mengajukan visa kumpul keluarga. Waktu itu berarti Mbak kirim via pos kah atau lewat Justip? Dulu kan belum ada Justip ya, jadi saya tanya dulu teman-teman di sini di Dresden siapa yang mau pulang gitu, saya nitip. Gitu. Di sana dikirim via pos gitu, jadi ada surat kontrak rumah yang asli, kontrak rumah asli, kemudian surat sakti dari DAAD, Versicherung, asuransi kesehatan ya dari DAAD, udah itu yang dikirimkan. Ya, berarti dengan surat ini suami Mbak Ika ya Mas Benny langsung apply langsung apply ke Kedubes ya. Betul. Nah itu kira-kira proses untuk dapetin visanya Mbak tahu nggak berapa lama dari Kedubes Jerman di Indo? Karena dulu saya itu sudah yakin, enggak ya enggak, jadi saya itu nggak tahu di hati kecil saya ketika saya selesai wawancara itu saya kok yakin keterima gitu, maksudnya terbersit gitu, ini keterima gitu. Nah ketika seperti itu, meskipun belum dapat surat resmi bahwa saya keterima, itu saya sudah sama suami sudah menyiapkan kayak dokumen-dokumen yang harus diterjemahin. Itu kan butuh waktu kan. Jadi sebelum saya berangkat ke Jerman itu saya udah mempersiapkan semuanya. Jadi nanti suami tinggal ngasih doang gitu loh ke kedutaan besar gitu. Jadi kayak penerjemahan dan legalisir surat-surat akte kelahiran, kemudian surat nikah gitu kan. Legalisirnya pun harus kalau akte kelahiran kan berarti ke Mendagri, kemudian Depkumham. Panjang ya? Panjang. Terus kemudian kalau akte nikah ya atau surat nikah itu ke Departemen Agama karena kita Muslim. Kalau yang non Muslim itu ke catatan sipil kayak gitu. Itu udah harus diterjemahkan di penerjemah tersumpah dan dilegalisir. Nah, kira-kira benefit apa Mbak yang didapat kalau bawa keluarga? Ini dari segi beasiswa ya Mbak ya. Keuntungannya apa sih yang dikasih DAAD kalau kita bawa anak ke Jerman pas studi? Iya,
ini di tahun saya dulu ya, yang sudah 9 tahun yang lalu. Jadi keuntungannya itu lumayan cukup banyak, alhamdulillah. Jadi kalau kita membawa spouse atau dan anak ke sini, pertama asuransinya sudah dibayarkan. Kemudian mereka juga mendapatkan tunjangan. Jadi tunjangan istri atau tunjangan suami, dan juga ada tunjangan anak gitu. Itu di luar Kindergeld. Kalau boleh diterangin, dulu tuh beasiswanya pada tahun itu saya mendapatkan 750 euro. Kalau sekarang mungkin untuk S2 sekitar 1000 euro ya. Enggak, belum sampai Mbak. Kalau S2 belum sampai. 861, tapi yang S3 1200. Oh, 1200. Kalau dulu S3 1000. Oh, 1000. Gitu. Terus kayaknya sih aku sempat baca untuk 2022 ini nanti akan nambah lagi gitu, karena iya, karena inflasi terus juga angkatan Kak Yuli waktu itu dapat 850, aku nambah 11 euro, lumayan mah. Ya lumayan. Kan ini udah hampir 10 tahun yang lalu, Bo. Iya, udah. Iya. Jadi dulu dapat 750 euro per bulan, itu plus kalau tidak salah ingat itu 180-an euro untuk tunjangan suami, dan juga sekitar 100 sampai 200 euro untuk tunjangan anak. Oke, gitu. berarti jadi, lebih gede tunjangan anak ya? Hampir sama sih, sama, hampir sama gitu. Dan itu di luar Kindergeld. Pada waktu itu saya tidak tahu tentang Kindergeld. Jadi Kindergeldnya, alhamdulillahnya ketika saya tahu, saya mengajukan Kindergeld, itu dibayarkan di Rapel. Oh ya, alhamdulillah ya. Pada waktu itu ya gitu. Saya pikir udah mendapatkan tunjangan anak ada udah alhamdulillah ya gitu. Tapi ternyata kita bisa ngajuin Kindergeld juga gitu. Nah iya, untuk buat teman-teman, Kindergeld itu apa? Kindergeld itu tunjangan anak dari pemerintah Jerman ya Mbak? Pemerintah Jerman, betul. Itu tiap bulan ya Mbak? Setiap bulan sampai dengan anak usia 18 tahun. 18 tahun. Bahkan ada yang sampai 25 tahun. Wow. Gitu. Bu Sarani boleh tahu Mbak berapa saat itu? Atau nggak mungkin sampai sekarang kali, kan pasti nambah ya? Saat itu ya setiap tahun pasti ada nambah, mungkin sekitar 2-4 euro nambahnya. Kalau pada waktu itu saya udah lupa banget. Itu sekitar ya itu hampir sama kayak Kinderzuschlag ya. Jadi sekitar 180 sampai 200 euro per bulan. Kalau sekarang sama? Kalau sekarang anak, kan saya udah punya 3 anak ya. Jadi anak yang pertama itu 200, pokoknya lebih dari 200 euro. Anak yang kedua itu 200, kalau sekarang 212. Saya lupa, ada semuanya di internet itu. Di internet ya sih, bisa cek lah. Semakin banyak anak ya, semakin tinggi tunjangannya. Semakin tinggi Kindergeldnya, iya betul. Oh, aku pikir tuh tunjangan anak tuh jadi kalau 3 anak totalnya segini, ternyata per anak gitu di per anak. Iya. Oke. Aku aku pikir kayak kalau 1 anak totalnya segini, kalau 2 anak segini. Oh, jadi justru per anak tuh beda-beda per anak beda ya? beda rezekinya. Semakin banyak anak semakin banyak rezeki kalau di sini ya. Iya, kalau di sini. Tapi sayangnya orang Jerman nggak memanfaatkan dengan baik ya, malah. Mungkin itu ada persyaratannya ya. Jadi kalau untuk yang orang berpenghasilan mungkin banyak ya dalam setahun, ya mereka tidak mendapatkan Kindergeld. Persyaratan juga. Ngomong-ngomong masalah keuntungan ya, maksudnya benefit apa yang didapatkan selain itu tadi tunjangan anak, kemudian suami atau istri itu juga bisa sekolah bahasa Jerman gratis, ya kan? Betul, dibiayai sama DAD, bisa di sini, bisa juga di Indonesia gitu. Oke, berarti itu diajukan atau emang sudah disediakan tempatnya sama DAD? Kita mengajukan, jadi saya pada waktu itu nyari sendiri, suami mau sekolah bahasa di mana gitu. Pada waktu itu kita milihnya VHS, Volksschule gitu. Berarti nanti kita reimburse, jadi kita bayar dulu, nanti kita reimburse ke DAD. Berarti nggak bisa di Goethe Institute lagi? Atau sebenarnya ya udah yang ini aja di VHS aja? Kenapa nggak di Goethe Institute? Pertama saya tahu karena di situ mahal. Iya sih, emang sih. Dan tempatnya agak lumayan jauh juga dari tempat tinggal, jadi mikirnya ya udah yang di dekat rumah saja, dan yang istilahnya pada waktu itu kita masih bisa bayar dulu lah gitu. Iya.
Karena jujur pada waktu itu 750 itu bisa dikatakan cukup sih, cukup, nggak kelebihan banyak, juga nggak kekurangan banget gitu. Jadi 750 euro untuk kita sekeluarga itu cukup. Jadi sebagian itu kalau boleh jujur ya, 750 tiap bulan, 350 dipakai buat bayar wonu, buat bayar asrama mahasiswa, 400 euronya untuk biaya sehari-hari, untuk transport suami, kemudian buat makan gitu ya, buat bayar internet, bayar pulsa HP. Itu penting. Iya gitu. Nah itu kebetulan juga ada yang nanya sih Mbak di IG. Jadi kira-kira estimasinya tuh per bulan kalau misalnya bawa keluarga berapa sih Mbak? Estimasi apa? Estimasi biaya hidup di Jerman kalau misalnya bawa keluarga. Atau kan Mbak sempat di Jerman sendiri nih. Itu kena berapa kalau sendiri, dan kalau misalnya bawa keluarga, pas ada keluarga itu jadi berapa? Jadi sebenarnya ini tergantung ya di mana kita tinggalnya, dan kebetulan karena kita tinggalnya di Dresden, jadi biaya untuk yang paling banyak memakan itu kan wonung ya, tempat tinggal gitu. Tapi untungnya alhamdulillahnya kita tinggal di Dresden, which is rent ininya itu tidak begitu tinggi gitu. Jadi kalau dulu berkisar antara 350 sampai 450 lah untuk wonung aja, untuk yang keluarga ya, yang minimal tadi 36 meter persegi gitu. Terus itu sama ya biaya makan sehari-hari gitu. Biasanya saya belanja tuh per minggu, biasanya belanjanya di supermarket yang dekat rumah aja, supermarket diskonan. Gitu, betul, supermarket diskonan. Jadi per minggu katakanlah 50 euro ya kan. Jadi 350 untuk biaya gunung, tempat tinggal. Kemudian kalau kita hematnya adalah 50 euro per minggu untuk belanja untuk 3 orang, tiga orang di rumah, berarti kan 50 dikalikan 2 berapa? Udah 200. Nah, 200 jadi kan 350 tambah 200 550. Berarti sisa berapa? Ayo matematika. Sisa 200 ya, sisa kan? 200. Sisa 200 itu saya pakai 100 untuk nabung. Kemudian 100 itu untuk biaya lain-lain. Maksudnya kayak misalkan internet. Ya kan? Sebenarnya dulu kalau di asrama mahasiswa internet kita nggak bayar. Jadi semuanya udah include. Maksudnya internet HP ya. Pulsa dan sebagainya. Terus kemudian biaya lain-lain, misalkan minggu ada arisan atau apa gitu. Nah, kalau tunjangan suami dan tunjangan anak itu saya kasih ke mereka gitu. Jadi tunjangan anak itu saya buka rekening memang khusus untuk anak, jadi itu untuk tabungannya dia. Kalau suami mungkin di Indonesia masih ada cicilan. Ya seperti itu, alhamdulillahnya masih, karena kan suami harus rela meninggalkan pekerjaannya ya gitu, dan mau nggak mau ya gitu. Kompensasi iya kayak ya udah sebagai hadiah lah ya itu kata tuh. Oke, berarti kurang lebih 50 euro per minggu untuk 3 orang pada waktu itu ya. Sekarang udah beda ya Mbak? Sekarang sudah beda. Ya udah inflasi sudah naik ya, harga-harga udah pada naik ya, dicukup-cukupin lah gitu ya. Kayak pada waktu itu tuh cukup-cukup aja gitu, karena kita juga makannya yang nggak gimana-gimana ya. Cuman pas awal-awal suami kesini tuh dia nggak mau makan roti, nggak mau makan ini, maunya tuh tiap hari ada nasi, ada sambal, ada ini. Sedangkan di sini kan agak susah ya untuk kita bisa makanan Indonesia gitu. Kalau beras iya masih makan gitu, maksudnya masak nasi gitu tiap hari gitu, entah mungkin sama ayam atau mungkin bahkan tempe kita jarang banget makan loh, karena tempe harganya lebih mahal dari 1 kilo daging ayam. Benar. Iya, harganya ya mending kayak ya harga ayam sama harga tempe kurang lebih ya, yang setengah kilo sih kalau aku belinya setengah kilo. Iya betul. Sendiri kayak ada triknya sebenarnya. Gitu. Jadi pada waktu di sini sendirian dan di sini sama keluarga memang ada perbedaannya. Kalau dulu kan sendirian di sini tuh
bebas gitu ya, mau makan apa, mau ini gitu ya. Tapi kalau ketika ada keluarga kan kita harus lihat dulu suami sukanya makanan apa. Kan anak juga nggak mungkin kan kita cokokin tiap hari kamu harus makan ini, kan nggak mungkin. Jadi yang sesuai dengan apa yang dia suka makan gitu. Triknya adalah kita berteman dengan banyak orang. Dan biasanya kalau di sini di Dresden itu setiap minggu tuh pasti ada perkumpulan ya, entah itu saya dulu ikut arisan ibu-ibu, kemudian tiap minggu ada pengajian. Nah di pengajian itu kan biasanya setiap yang datang itu kan ada bawa makanan, ada ini, jadi kita bisa tukeran. Nah di situ bisa ngincipin masakan Indonesia lagi gitu. Dan 1 bulan sekali kan ada perkumpulan formit gitu. Jadi iya sih, kemarin juga pas pengajian sempat dibahas juga kalau pengajian tuh tiap minggu ada. Terus sama satu lagi perkumpulan formit, cuma semenjak Covid udah jadi betul, udah beda sekarang. Covid membuat jadi beda. Iya, semuanya jadi beda. Terus Mbak, untuk yang uang ini berarti ya intinya mah cukup-cukup aja, yang penting asal tergantung gaya hidup ya. Betul, tergantung gaya hidup. Kalau dulu dipikir nggak cukup, ya nggak cukup pasti gitu, tapi kita mikirnya bismillah ini pasti cukup gitu. Dan kalau misalkan kita pengen, karena kan untungnya tinggal di Jerman itu kan dia ada di tengah-tengah Eropa ya. Benar. Dan kita kan bisa ke negara Eropa lainnya gitu tanpa ini visa lagi. Jadi dulu ketika kita pengen jalan-jalan, maksudnya sebenarnya udah disediakan sama adik-adik kan, jalan-jalan misalkan ke Ceko, ke mana gitu kan sama keluarga gitu kan. Itu udah pasti, tapi kan pengen juga jalan-jalan yang agak jauh gitu kan. Ya. Nah agak jauh dikit, nah itu kita harus persiapan nih, nabung gitu. Karena jujur saya itu bukan orang yang berada gitu, maksudnya yang ke Jerman itu bawa duit berapa ribu euro itu enggak, suami saya juga enggak gitu. Jadi dia uang pesangon dari tempat kerjanya juga habis dipakai buat ngurus untuk beli tiket dan sebagainya. Salah satunya cara yaitu kita manfaatkanlah ya hak kita sebagai mahasiswa untuk bisa bekerja di sini. Kan kalau mahasiswa di sini kan boleh bekerja itu 120 hari dalam 1 tahun gitu. Jadi pas ketika musim liburan ya kita bekerja gitu. Terus nanti uangnya kita pakai buat ya untuk entertainment lah, untuk ya jalan-jalan ya, atau untuk memberikan kado kayak gitu. Oke, iya 120 hari ini atau bisa disebut juga dengan 20 jam per minggu gitu kalau untuk student. Nah, berarti yang kerja berarti selain dari uang saku DAD, Mbak juga kerja part time ya? Mas Beni juga kah atau Mbak aja? Pada waktu itu karena Beni sekolah bahasa ya kan, jadi saya dulu yang kerja part time. Terus kemudian ketika saya udah masuk ke tesis dan sebagainya kan itu udah nggak ada waktu lagi, apalagi kan selesai PKL itu kan. Karena dulu pernah kerja nih ceritanya jadi DJ. bukan DJ yang di klub ya, tapi di dapur ya, bagian cuci piring, di kayak hotel gitu, restoran. Jadi pagi saya ke kampus gitu ya, nulis tesis gitu ya, kemudian sorenya itu ke DJ nge-DJ gitu sampai malam, sampai jam 10-an malam gitu. Terus pernah suatu malam itu dikira bos saya, kan bosnya di situ juga gitu ya. Saya udah pulang gitu loh, ternyata saya masih di situ dan saya pingsan. Saking capeknya gitu. Karena pas itu kalau nggak salah hari itu adalah pagi itu saya ke sekolah tempat magang. Terus udah gitu siang atau apa gitu masih di sekolah itu karena ada proyek gitu kan di sekolah itu, jadi ngebantu proyek. Terus kemudian sorenya itu malah dijemput sama si bos, Frau Widianti kamu tolong kesini gitu. Aduh saya nggak bisa, saya jauh gitu kan. Ya udah saya jemput. Nah pas itu jemput, padahal saya nggak ada jadwal kerja ya hari itu, tapi si bos itu membutuhkan tenaga saya gitu untuk beres-beres, untuk nyuci piring dan sebagainya. Terus malam jam 9 harusnya saya udah pulang gitu, tapi ada satu pekerjaan itu ngelipet serviette. Jadi ngebentuk serviette gitu, jadi biar bisa ini dipakai serviette serviette ngelipet serviette itu yang dilipet cantik-cantik gitu, jadi besok tinggal dipakai gitu. Pas ngelipet itu kok saya lupa, pokoknya tiba-tiba blek gitu. Nah dikiranya saya udah pulang sama si bos gitu.
terus kan mau diiniin semua ya kan, di dapur itu mau dikunci gitu, mau loh kok masih di sini gitu kan, pas di ini loh kamu dikira tidur padahal pingsan pas itu, terus langsung dibawa pulang. Terus pada waktu itu terus suami saya bilang ya udah mulai minggu depan aku aja yang kerja gitu. Jadi pada waktu posisi suami masih sekolah bahasa, kan harus sampai B1 untuk bisa dapetin pekerjaan di sini ya. Jadi pas itu masih sekolah bahasa, kalau nggak salah A2 atau apa gitu. Terus ya itu sekolah bahasa, terus kemudian bekerja, dan sejak saat itu saya akhirnya nggak kerja part time lagi nge-DJ. Jadi yang kerja masih iya. Oh, berarti saat itu Mas Benny udah dapat open house title ya Mbak? Sudah karena ikut saya kan, jadi sudah langsung 2 tahun juga. Oke, ini untuk anak ada yang tanya Mbak, kira-kira apakah anak juga dapat keuntungan untuk di Kinderkrippe atau itu jatuhnya ya biaya sendiri, karena kan Kinderkrippe itu jatuhnya udah nggak ditanggung pemerintah ya, baru Iya, pas betul. SD kan ditanggung. Nah, itu Reta gimana Mbak? Iya, pas itu Reta sebenarnya di sini kan memang ada namanya Kinderbetreuung ya. Jadi sebelum SD itu anak-anak di sini sudah masuk krippe. Krippe itu antara umur 1 sampai dengan 3 tahun. Kemudian kindergarten 3 sampai masuk SD ya, 3 sampai 6 tahun, 7 tahun. Nah, pada waktu Reta kesini dia itu berusia 3 tahun 1 bulan. Jadi dia sudah tidak masuk krippe lagi, melainkan kindergarten. Kalau di sini ya, terutama di Dresden, karena pada waktu itu kan baby bomb ya, bom, maksudnya di sini itu banyak angka kelahirannya. Jadi kesempatan untuk bisa daftar di krippe itu agak lumayan sulit gitu. Tapi ke kindergarten itu udah nggak sesulit ketika masuk krippe gitu. Jadi pada waktu itu Reta sudah saya daftarkan ketika dia datang ke sini tuh 2014. Saya udah daftarkan dari 2013. Jadi 2013 pas udah dapet Mietvertrag, iya betul, Mietvertrag itu, terus saya udah daftarkan. Terus kan daftar tunggunya, waiting listnya tuh lama banget gitu. Jadi ketika Reta datang ke sini, saya pikirnya nanti bisa langsung masuk kindergarten, tapi ternyata tidak gitu. Oh, waiting list dulu. Jadi waiting list dulu. Pas itu Reta datang bulan April 2014. Dia masih di rumah dulu selama 2 bulan karena belum mendapatkan kindergarten kan. Kemudian setelah itu ya dia di rumah sama ayahnya gitu, sama ayahnya. Jadi setelah itu baru keterima di kindergarten, baru kita ini ke kindergarten. Keuntungannya adalah kalau mahasiswa di sini kita itu bisa mengajukan Kinderbetreuungnya, kita nggak bayar gitu. Jadi selama saya dulu masih mahasiswa, saya nggak bayar Kinderbetreuung. Ketika saya udah lulus dan mendapatkan pekerjaan baru bayar. Tapi itu dilihat juga dari Einkommen kita ya, pendapatan kita gitu. Jadi pendapatannya kita berapa, terus suami berapa, nanti dilihat sama kota. Jadi kita harus ngajuin juga. Kalau kita ngajuin ya kita harus bayar. Jadi saya pas itu nyari informasi sebanyak-banyaknya gimana caranya biar uang yang dipakai untuk Kinderbetreuung itu bisa dipakai untuk hal yang lainnya gitu loh. Jadi ternyata ini bisa gratis karena saya mahasiswa, saya tidak punya penghasilan ya, cuma dari dia aja. Jadi pada waktu itu gratis. Berarti ini apply-nya di Eltern di Rathaus. Oh, Rathaus. Betul. Dulu di Rathaus, kemudian nanti dialihkan ke Eltern Portal. Iya, genau di situ, ngajuin di situ. Dan ngajuin untuk mendaftar TK juga di situ juga. Di situ juga. Berarti Reta baru dapat 2 bulan setelahnya. 2 bulan setelahnya, betul. Dan itu tempatnya jauh banget dari rumah. Jauh banget dari rumah. Jadi kita tuh saling membantu gitu ya. Jadi misalkan kalau aku ada kuliah pagi gitu, berarti ayahnya yang nganterin gitu kan, terus nanti pulang aku yang jemput gitu. Jadi saling inilah gantian gitu, saling bantu.
Nah kira-kira dari segala aspek plus minusnya bawa keluarga ke Jerman tuh apa sih Mbak yang Mbak rasakan selama studi? Kayaknya berat ya. Selama studi ya, Iya, plus studi. minusnya. Oke, jadi dulu sebelum ada keluarga di sini kan sendirian ya. Iya. Saya single gitu. Jadi single beberapa single bulan. single betul. Jadi seperti hampa ya. Kayak pada waktu kesini karena di sana itu di Indonesia kan udah terbiasa gitu ya, pagi-pagi udah nyiapin makanan anak, baju gitu kan, suami dan sebagainya gitu. Giliran di sini pagi-pagi lah mana bajunya gitu, mana makanannya kayak gitu-gitu. Jadi nggak mudah, apalagi buat saya yang pada waktu ninggalin anak masih usia 2 tahunan dan masih menyusu juga di saya. Minusnya itu kalau tidak sama keluarga, jadi kerasa hampa ya. Mungkin beda dengan yang teman saya yang mungkin bapak ya, bapak gitu. Jadi mereka ada keluarga, mereka meninggalkan istri dan anak, tapi tidak begitu seperti saya gitu. Bahkan dulu tuh saya hampir tiap minggu tuh nyari kegiatan sendiri biar bisa istilahnya sejenak melupakan melupakan kesedihan, melupakan kerinduan gitu dengan anak dan keluarga. Tiap minggu saya bersepeda menyusuri Elbe. Kemudian saya cari teman-teman yang istilahnya memberikan energi positif gitu. Jadi ikut pengajian, ikut ibu-ibu arisan, dapat banyak ilmu ya kan, dapat banyak makanan juga. Itu jadi cara untuk ininya. Jadi minusnya yaitu hampa, plusnya ketika ada keluarga yaitu sedikit banyak itu terbantu di secara emosional gitu. Jadi rasa rindu dengan anak, rasa rindu dengan keluarga itu terobati gitu ketika sudah di sini. Tapi awal-awal ya pasti susah banget karena anak sudah nggak kenal kita lagi. Maksudnya beberapa bulan tanpa ibu. Iya betul, 9 bulan, hampir 10 bulan pas itu terpisah gitu. Banyak sih keuntungan yang lainnya karena kan kita mengajak keluarga ke sini adalah untuk membantu kita secara moral, membantu kita secara atau memberikan support kita ya. Support system betul ya, itu support system itu sangat memang penting banget gitu dirasakan. Susah senang dilalui bersama ya kan. Ya banyak lah gitu sebenarnya positifnya atau plusnya kalau kita bawa keluarga di sini. Kemudian keluarga itu juga punya perspektif yang lebih luas gitu. Jadi tidak hanya memikirkan ya kalau memang jarak jauh tuh sangat susah sekali, apalagi komunikasi ya. Dulu nggak segampang seperti sekarang, mau WhatsApp mau ini dulu nggak ada. Dulu tuh masih BB. Iya, masih BB atau Skype ya kan. Iya. Terus keluarga juga, anak pada waktu itu masih ketika saya tinggalkan ke sini dia masih pulang pergi Jakarta Malang. Jadi anak itu juga agak susah juga ya. Ya komunikasinya antara kita itu susah. Jadi long distance marriage itu benar-benar sangat menguras emosi, menguras kesabaran, menguras ya banyak sekali. Tapi ketika udah sama-sama di sini, sama-sama tahu ya udah dirasakan sama-sama, mau senang mau sedih bareng-bareng gitu. Istilahnya ya di sini keluarga kita hidup di sini tidak ada yang mencampuri, istilahnya mencampuri gitu ya. Jadi ya susah senang itu bareng-bareng betul. Terus perspektifnya lebih luas, kemudian pertemanannya juga lebih international. Ya gitu. Si anak juga ya lebih lebih luas lah wawasannya gitu. Nah waktu pas Mas Beni sama Reta sampai Jerman pasti ada culture shock ya Mbak. Itu Yep. Kira-kira gimana mengatasinya waktu itu? Masih ingat ya? Culture shocknya pas
Pas itu ada banyak sih sebenarnya, nggak hanya Benny sama Reta aja yang culture shock. Aku awal-awal di sini juga culture shock. Ini apa? Ini apa? Banyak banget ya kejadian-kejadian kecil yang ya kalau diceritain itu panjang banget gitu. Mengatasinya pada waktu itu ya dikasih pengertian aja bahwa emang di sini tuh seperti ini gitu. Awal-awal ya ada yang nggak bisa terima gitu kan, ada hal yang memang tidak bisa diterima gitu oleh suami dan ini, tapi lambat laun ya bisa gitu, bisa dipahami gitu. Culture shock pastilah ya sih, aku pasti. Juga ada sih ya, pasti. Tapi dulu tuh yang paling bikin agak down gitu ya pada waktu sendiri di sini, terus kemudian kan pakai kerudung ya. Dan Dresden kan memang awal-awal itu masih ini ya, masih rasis dan sebagainya. Sekarang pun iya sih, cuman tidak se-ini yang dulu. Iya, dulu tuh tahun 2013 ketika pertama kali kesini, kan aku tuh kayak sok pede gitu ya keluar rumah gitu kan ya. Padahal di sini tuh orang-orang masih yang kayak tertutup, mereka masih belum open, mereka masih belum terbuka dengan orang asing. Cuman aku pas itu ya seperti biasa aja, aku pikir semua orang sama gitu loh. Tapi ketika jalan-jalan ke pusat kota gitu ya, diliatin gitu kayak dari bawah ke atas lagi, diliatin lagi, ini orang apa alien gitu mungkin ya gitu. Terus yang bikin down, sempat bikin aku nangis adalah ketika di tram, karena aku mikirnya semua orang tuh pasti baik ya. Aku mikirnya oke, semua orang tuh pada intinya baik gitu. Pas itu tuh inget banget, pas itu mau ke Goethe Institute kan, mau naik tram ya. Di situ ada nenek-nenek yang pakai rollator, tau kan, yang kayak kursi yang diginiin. Dia tuh mau naik tram yang sama dengan aku. Dan tidak ada orang lain di situ, jadi cuman kita berdua. Jadi aku persilakan nenek-nenek itu naik duluan gitu. Terus kan agak kesusahan antara tempat ini halte dengan tram tuh kayak masih ada ke atas gitu loh. Kan ada yang kayak gitu ya, jadi harus dinaikin. Nah, aku tuh mencoba untuk bantuin gitu loh. Saya bilang, dia bilang aku ngerti gitu, dia bilang nggak usah gitu. Padahal gitu, masa aku duluan kan nggak mungkin ya, orang tua, jadi aku bantuin lah gitu. Udah aku naikin, bantuin. Terus kemudian di situ tuh ada tempat duduk yang memang khusus untuk orang yang sakit ya, atau ini itu di situ. Terus di sebelahnya kan kosong tuh, jadi di situ tempat duduk untuk itu si nenek-nenek itu, kemudian di sebelahnya kan kosong. Aku duduk yang di sebelah yang kosong dong gitu kan. Udah gitu, ini kamu ini karena aku ngerti bahasa Jerman, itu tuh yang bikin gak enak gitu. Ini kamu ngapain gini, nggak usah, nggak boleh duduk, istilahnya kayak gitu loh. Aku pura-pura aja aku nggak ngerti gitu, padahal aku ngerti dan aku paham. Aku udah nahan nangis di situ, karena baru pertama kali itu aku mencoba baik sama orang, tapi ternyata nggak diterima dengan baik gitu. Ya udah di situ, terus kayak gitu turun dari tram langsung, kan harusnya langsung ke kelas, tapi aku ke kamar mandi dulu, aku nangis di situ. Apa yang salah gitu dengan aku? Ya itu masih ya trauma, masih berasa ya. Masih berasa. Cuman setelah itu ya cuman itu aja gitu. Aku pikir oh ya udah, berarti memang tidak semua orang yang aku pikir baik itu baik gitu. Cuman itu tidak membuat aku berhenti untuk melihat orang itu semuanya baik gitu intinya. Karena apa yang kita keluarkan itu pasti balik lagi ke kita kan gitu. Jadi aku pikir oke, mungkin pelajaran hari ini adalah aku harus lebih kuat mentalnya gitu kalau mau tinggal di sini gitu. Mungkin pas itu juga mau pas lagi ini mau ujian, terus kemudian banyak permasalahan gitu kan, ngurus surat-surat di Indonesia dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya dengan dikituin sedikit aja udah nangis bombay gitu. Tapi sebenarnya ya itu pengalaman. Cuman terakhir itu aja. Habis itu ketika orang mau neriakin aku mau ini udah aku biasa aja. Itu masalahnya bukan di aku tapi di mereka. Aku mikirnya gitu aja. Berarti emang awal-awal di Dresden apa ya, bisa dibilang kayak perih ya Mbak, maksudnya banget. Karena jarang banget kan orang
orang asing di sini dulu, terus apalagi yang pakai kerudung. Yang baru banyak itu ketika gelombang pengungsi datang 2015 itu. Dan itu juga saya sempat bekerja secara volunteer ya, pas itu masih mahasiswa di Palang Merah Jerman. Jadi bekerja untuk menerima para pengungsi itu. Dan itu juga sesama muslim ya. Saya kan mikirnya dia itu sama gitu, sama muslim sama saya, tapi giliran ya adalah beberapa oknum pengungsi yang tidak sopan lah istilahnya ke saya pada waktu itu, yang istilahnya udah pakai seragam ini loh Palang Merah Jerman gitu, tapi mereka tetap tidak sopan gitu. Sama-sama muslim juga. Tapi hanya ya sebagian saja, enggak gitu. Memang keras. Kehidupan di sini tuh tidak seindah seperti itu. Ya, di novel-novel atau di behind the scene-nya banyak banget gitu. Benar-benar. Cuman kan kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang menebarkan energi positif aja udah, dan semangat. Kalau dibanding 10 tahun yang lalu Mbak sama yang sekarang, Mbak rasain bedanya nggak? Banyak banget bedanya. Mungkin kalau orang yang ketemu saya 10 tahun yang lalu dengan saya yang sekarang, mereka pasti lihat perbedaannya gitu. Dan kalau misalkan mau diceritakan sedih perbedaannya apa, saya nggak bisa. Iya gitu. Benar-benar. Biasanya kalau dirasakan iya gitu, banyak banget perbedaan yang istilahnya lebih ke positif ya, bukan yang kita lebih berkembang secara badan juga berkembang, keluarga juga berkembang gitu. Tambah anak di sini. Alhamdulillah, made in Germany. Made in Germany ya, made in Dresden. Kalau misalnya dari segi kehidupan muslimnya Mbak, kan yang sempat ya perlakuan orang-orang tatapannya kayak gitu. Nah kalau sekarang Dresden menurut Mbak gimana sama yang muslim? Sekarang jauh lebih terbuka ya mereka gitu. Yang kolot itu mungkin para orang-orang tua yang dulu mereka bekasnya DDR dan sebagainya itu. Tapi sudah sangat jarang sekali sih. Itu hanya orang-orang yang tinggal mungkin di pinggiran. Kalau udah di Dresdennya sendiri di dalam kota sih udah aman. Dan sekarang juga masjid juga lebih banyak toko halal ya, toko Arab udah banyak sekali. Kemudian di sekolah-sekolah, di banyak sektor pendidikan juga itu udah banyak banget yang udah terintegrate gitu loh, yang udah banyak, jadi udah nggak asing lagi lah gitu lihat orang jalan pakai kerudung gitu, udah nggak ini lagi. Malah udah banyak kayaknya kalau di Centrum tuh, wah udah banyak yang pakai jilbab. Udah banyak gitu. Pakai jilbab, bawa kinderwagen. Saya dulu salah satunya. Ya dulu sempat dikira pengungsi juga, itu ada cerita juga itu gitu. Ya, banyak ya. Iya sih benar, udah 10 tahun kan, pasti. dulu ngomong ada pengungsi juga ngomong bahasa Arab sama saya bilang nggak ngerti. Gitu. Ya. Banyak cerita lucu juga. Paling itu sih Mbak, pertanyaan sejauh ini yang yang bisa aku ajuin, dan juga beberapa pertanyaan yang tadi pagi mampir di Instagram juga kayak gitu. Kira-kira Mbak mau ada tambahan kah? Mau menambahkan pesan atau apa untuk para pelamar beasiswa yang mau bawa keluarga? Pesannya sih satu, tetap tetap berusaha, tetap berpikiran positif, dan tetap semangat aja gitu. Dan setiap apapun masalahnya itu hadapi, jangan ditinggalkan. Hadapi, cari solusi gitu. Jadi kita fokusnya ke solusi, jadi bukan ke masalahnya gitu. Kayaknya dewasa banget ya. Allah. Iya, Ya emang itu sih yang aku lakukan. Misalkan aku ada problem atau masalah di sini, ya dihadapin gitu. Memang kita butuh waktu, iya gitu ya. Apalagi saya orang yang introvert atau yang istilahnya nggak gerusa-gerusuh gitu loh. Saya kalau misalkan ada masalah, saya pikirkan dulu, kenapa kok ada kayak gini, apa sih gitu yang nyebabin gitu. Baru habis itu udah sekarang kayak gimana gitu, solusinya kayak gimana gitu. Karena dulu pernah di satu titik yang mana kita ada permasalahan,
saya lari, pernah dulu, karena takut gitu, takut nanti tidak seperti apa yang saya harapkan. Padahal kalau misalkan kita bisa hadapin itu masalah, oke, kita terima, kita hadapin, kita cari solusinya, itu pasti ini kok. Dan hidup itu kan berputar gitu, berjalan berputar. Ada saatnya kita itu di bawah, ada saatnya kita di atas gitu. Jadi ketika kita di bawah, kita udah pasti yakin bahwa oke, nanti kita bisa. Istilahnya jalanin aja, jalanin dan tetap semangat. Makasih banyak, Mbak. Ya ampun, Allah kayak jadi Mario. ya, Mario. Ya lama. Aduh, kalau ini mah Ika Teguh jadi. Ika Teguh ya, Teguh ya Allah. Teguh ya, Berpendirian. berpendirian, merdeka. Amin. Ngomong apa sih enggak? Nah itu dia teman-teman obrolan kita tentang beasiswa adik-adik kalau misalnya bawa keluarga. Kalau misalnya ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan bisa hubungi Mbak Ika di Instagramnya Mbak Ika, atau enggak bisa tulis di kolom komentar kayak gitu. Ya terima kasih waktunya buat Mbak Ika. Sama-sama Iza, semoga sukses ke depannya ya kan. Selamat menjalani hari sebelum persidangan. Persidangan ya, bentar lagi. Ya, semoga dilancarkan, dimudahkan dan lulus dengan yang terbaik, Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Ya udah, paling sekian video kali ini. Terima kasih banyak udah mau nonton video ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil buat teman-teman yang pengen ke Jerman dan bawa keluarga. Ya udah, kalau kayak gitu, ciao. Dadah.